warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala ali baitihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Masih pada tema syirik-syirik kecil, yaitu pada poin masabbatud dahr wa nahwih, atau mencela masa. Di antara perkara-perkara yang banyak dilakukan oleh manusia yang mereka beranggapan sebagai sebuah kebiasaan, dan hakikatnya perkara itu mengurangi tauhidnya atau juga merusak sebagian daripada akidahnya, yaitu mencela masa atau juga mencela angin dan juga mencela segala hal, yakni mensanadkan celah atau mensandarkan celaan kepada makhluk-makhluk yang hakikatnya ia tidak memiliki peranan apapun di dalam perbuatan mereka atau dalam peristiwa-peristiwa tersebut, sehingga hakikatnya celaan tersebut ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta dan yang mengatur segala sesuatu. Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau, Kitabut Tauhid, beliau memiliki satu bab, yaitu babu man sabbad dahra faqad adallah, bab tentang barang siapa yang mencaci masa, maka sungguhnya ia telah menyakiti Allah tabaraka wa taala. As-sab di sini artinya sabbun, di sini artinya dammun atau tanakus, yaitu mencela atau mencaci atau mencederai. Sedangkan ad-dahr di sini adalah az-zaman atau al-waqt, yaitu masa. Dan makna daripada adallah, menyakiti Allah, yakni maknanya bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala murka dan membenci terhadap perbuatan orang yang mencela kepada masa. Karena mencela kepada masa itu mencederai dan mencela Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yakni tersakiti dengan sebagian perbuatan hambanya maupun dengan sebagian perkataan mereka yang di dalam ucapan dan perbuatan itu terdapat yakni perbuatan yang menjelekkan pada hak Allah tabaraka wa taala. Namun perbuatan sebagian manusia dan perkataan sebagian mereka yang mencela Allah Subhanahu wa taala tidaklah merusak ataupun tidaklah membahayakan zat Allah tabaraka wa taala sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada sesuatu pun yang memudaratinya. Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina yu'dzuna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa a'adda lahum 'adzaban alima. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat, dan Allah sediakan bagi mereka siksaan yang pedih. Juga Allah tabaraka wa taala berfirman, innal ladina yusari'una fil kufri la yadurrullaha syai'an walahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang bersegera di dalam kekafiran, yakni sangat cepat di dalam perbuatan-perbuatan kufur, sedikit pun mereka tidak dapat membahayakan Allah, dan bagi mereka adalah azab yang pedih. Dan di dalam hadis qudsi Allah tabaraka wa taala berfirman, ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni. Wahai hambaku sekalian, sesungguhnya kalian tidak akan dapat mencapai kepada perbuatan yang mencelakaiku, maka sehingga kalian benar-benar dapat mencelakaiku atau memudaratiku. Maka di sini Allah tabaraka wa taala membedakan antara membahayakan dan menyakiti, yakni bahwa perbuatan menyakiti Allah tabaraka wa taala dengan melakukan ataupun mengatakan perkataan-perkataan yang dibenci oleh Allah, yang dimurkai oleh Allah, tidak akan menyebabkan kemadharatan pada diri Allah tabaraka wa taala.
Mengapa Allah Tabaraka wa Ta'ala merasa tersakiti dengan sebab seseorang itu mencela masa? Karena mencela hakikatnya ketika ditujukan kepada masa, hakikatnya ia ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah Allah Al-Mutasarrif. Allah lah yang mengatur, mengurusi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dengan kekuasaannya dan dengan takdir serta qadanya, yang baik maupun yang buruknya, yang disukai maupun yang dibenci. Adapun masa, maka hakikatnya ia adalah waktu, adalah zaman bagi terjadinya segala peristiwa, dan ia sendiri hakikatnya masa sendiri tidak dapat melakukan apapun, tidak dapat mencederai ataupun menjadikan adanya hujan, panas ataupun malam dan siang, tidak terjadi dengan sendirinya, namun semua itu terjadi dengan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ketika seseorang mencela semua peristiwa yang terjadi di dalam masa, hakikatnya celaan dan cacian itu ditujukan kepada yang mengatur dan menguasainya, yakni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena masa hanya menampung, sedangkan peristiwa yang terjadi di dalam masa bukanlah akibat atau bukanlah perbuatan dari masa, namun itu semua adalah atas kehendak Allah, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur dan menguasai seluruh yang ada di alam semesta ini. Sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwal ladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukura. Dan dialah Allah yang telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi siapa yang ingin mengambil pelajaran atau ingin mensyukuri. Yakni sungguhnya peristiwa malam dan siang yang senantiasa silih berganti terjadi dengan begitu teraturnya. Sungguh ini terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mau merenunginya, bagaimana malam dan siang itu bisa datang dan bergantian tanpa adanya pertukaran ataupun kebalikan. Semisal malam terjadi 2 malam, kemudian siang hanya terjadi sekali, atau siang terjadi dalam 1 bulan sekali, kemudian sisanya adalah malam. Itu tidak terjadi di masa hidup kecuali dengan kehendak dan ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana yang nanti akan Allah terjadikan perjalanan hari itu menjadi panjang, siang dan malamnya, ketika Dajjal itu muncul ke muka bumi di hari pertama, hari kedua dan hari ketiganya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a, bahwa sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala lah yang telah menjadikan sebagian masa itu memiliki kekhususan, keutamaan, dan bahkan di dalam masa itu atau waktu itu terjadi ke waktu-waktu di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala melipat gandakan pahala dari sebuah amalan. Seperti bulan Ramadan, Allah jadikan bulan Ramadan waktu yang mulia, waktu yang barakah, di mana segala ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala akan dilipatkan pahalanya melebihi daripada amal ibadah yang dilakukan di luar hari-hari yang lain. Atau juga 10 hari dari bulan Dzulhijjah, yaitu tanggal 1 sampai dengan tanggal 10-nya, yang Allah memberikan keistimewaan beramal ibadah dan beramal saleh pada hari-hari tersebut, mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali yang berjihad kemudian sampai syahid. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga memberikan keistimewaan di hari-hari tertentu, seperti hari Arafah atau di hari Kamis dan di hari Senin di setiap pekannya, dan juga di hari hari Jumat, yang ia merupakan sayyidu ayyamil usbu, yakni sebagai hari penghulu bagi semua hari sepanjang sepekan. Dan Jumat merupakan Idul Usbu, hari raya dalam sepekan. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan tertentu pada saat-saat tertentu, seperti akhir sa'ah min yaumil jum'ah, yakni di waktu-waktu terakhir di hari Jumat atau di waktu sore di hari Jumat. Dan juga Allah memberikan keutamaan di hari tertentu, yaitu waktu sahar, waktu sepertiga malam terakhir, di mana seseorang yang berdoa dan beribadah kepada Allah malam itu, sungguh ia mendapatkan ijabah ataupun didengar oleh Allah
tabaraka wa taala. Maka semua waktu-waktu yang diutamakan ini, di mana amal ibadah di dalamnya dilipat gandakan pahalanya, dan juga doa-doa banyak dikabulkan di dalamnya dibandingkan dengan waktu-waktu yang lainnya, maka demikian pula masa dalam hakikatnya ia adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang menjaga dan memelihara waktu dan masa tersebut bagi dirinya, yaitu dengan melakukan segala hal yang memberikan manfaat bagi dirinya di kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhiratnya nanti. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktu, maka sungguhnya itu akan menjadi penyesalan yang panjang baginya, yaitu di yaumul qiyamah. Karena sungguhnya masa ia adalah waktu untuk seseorang beramal ibadah, dan sungguhnya waktu adalah tempat di mana kebaikan dan keburukan itu bisa terjadi kapan saja. Ketaatan dan kemaksiatan, kekafiran dan keimanan, semua terjadi dibungkus di dalam waktu. Maka sungguhnya waktu itu tidak memiliki yaitu keterkaitan dengan pujian ataupun celaan. Karena sungguhnya waktu hanyalah masa, waktu hanyalah tempat untuk orang beramal, berbuat yang baik maupun yang buruk. Maka barang siapa yang mengkaitkan pujian ataupun celaan kepada waktu atau kepada masa, maka sungguhnya yang dia cela adalah sang pencipta waktu itu sendiri, yaitu Allah tabaraka wa taala. Karena masa ia tidak menciptakan, waktu atau dahr itu tidak menciptakan dan tidak menjadikan peristiwa itu terjadi dengan sendirinya. Namun sungguhnya yang menyebabkan terjadinya adanya masa dan terjadinya segala peristiwa di dalam masa adalah Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau menyebutkan satu firman Allah tabaraka wa taala di dalam surat Al-Jathiyah, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidzalika min ilmin in hum illa yadunnun. Mereka orang-orang yang kafir, yang musyrikin berkata, mahia illa hayatuna dunya, tidak ada kehidupan selain kehidupan kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, yaitu waktu umur, yang ketika manusia diberi umur panjang, maka ketika tiba ajalnya, maka itulah kematiannya, dan tidak ada keterkaitan dengan sang pencipta. Wa ma yuhlikuna illa ad-dahr, tidak ada yang membinasakan kami selain masa. Wa ma lahum bidzalika min ilmin inhum illa yadunnun. Sungguh apa yang mereka ucapkan itu tidak sama sekali didasarkan pada pengetahuan, pada ilmu, pada dalil, pada bukti. Inhum illa yadunnun, semata-mata yang mereka katakan hanyalah prasangka belaka, dugaan belaka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menceritakan tentang orang-orang musyrikin, yaitu yang Allah utus kepada mereka Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengingkari adanya hari kebangkitan dan menganggap hari kebangkitan sesuatu yang mustahil bakal terjadi. Mereka beranggapan dan berkeyakinan bahwa sungguhnya tidak akan pernah ada hari kebangkitan, karena tubuh manusia ketika ia mati maka ia akan rusak dan binasa, lalu ia akan hilang begitu saja. Maka menurut pandangan dan pikiran mereka, bagaimana mungkin sesuatu yang telah hancur dapat dihidupkan, dapat dikembalikan? Sehingga Allah tabaraka wa taala berfirman tentang mereka, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Allah Subhanahu wa taala telah membuatkan perumpamaan buat kita, dan kebanyakan manusia itu lupa tentang penciptaan dirinya. Artinya bagaimana ia dahulu dari tiada diciptakan
dihilangkan kemudian menjadi ada. May yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Ketika ia lupa hakikat penciptaan dirinya, ia bertanya, siapakah yang akan menghidupkan tulang belulang yang telah hancur lebur? Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan kembali tulang-tulang belulang yang sudah hancur lebur itu, yakni yang dahulu pertama kali menciptakannya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dialah zat yang maha mengetahui terhadap setiap ciptaannya. Allah tabaraka wa taala, dialah yang akan menghidupkan kembali apa yang Allah matikan. Kalaulah Allah menciptakan dari tidak ada menjadi ada itu sesuatu yang ringan, maka sungguhnya sepatutnya mengembalikan yang pernah diciptakan itu akan lebih mudah. Wa huwa ahwanu alaih, dan yang demikian itu lebih mudah bagi Allah tabaraka wa taala. Allah juga berfirman, wa qalu a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayaquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwala marratin fasayunghiduna ilaika ru'usahum wa yaquluna matahu qul asa ayyakuna qariba. Orang-orang musyrikin itu mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan hancur lebur, apakah kami akan dapat dibangkitkan kembali menjadi satu makhluk yang baru, yakni seperti sedia kala barunya? Katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, silahkan kalian menjadi batu atau menjadi besi atau menjadi suatu makhluk yang menurut hati kalian sangat besar untuk tidak bisa dihidupkan kembali. Fasayaquluna man yu'iduna, niscaya mereka akan mengatakan, siapakah yang akan dapat mengembalikan kami kalau sudah hancur lebur? Qul, atau ketika sudah menjadi batu, sudah menjadi besi atau yang lainnya. Qul, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladzi fatarakum awwala marratin, dialah yang akan mengembalikan kehidupan kalian, yakni Allah yang menciptakan kalian di pertama kali. Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, maka mereka akan mendongakkan kepala mereka kepadamu seraya mereka akan mengatakan kapan itu terjadi. Katakanlah wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asa ayyakuna qariba, mudah-mudahan itu akan segera terjadi. Perkataan mudah-mudahan itu akan segera terjadi karena sungguhnya yang akan datang itu sangat dekat. Sebab kullu ma huwa atin qarib, setiap yang datang pastilah ia dekat karena dia pasti terjadi. Allah tabaraka wa taala juga berfirman, aidza kunna 'idhaman nakhirah qalu tilka idzan karratun khasirah, yakni apabila kami telah menjadi tulang belulang yang hancur lebur, mungkinkah kami dapat dikembalikan hidup? Qalu, mereka berkata, tilka idzan karratun khasirah, sungguh kalau itu terjadi maka itu adalah merupakan yakni kerugian yang sangat besar, masa kerugian yang sangat besar, yakni karena mereka melalaikan kehidupan akhirat mereka. Namun mereka yakin bahwa mereka tidak akan dibangkitkan kembali, sehingga mereka mengatakannya bukan dalam bentuk penyesalan tapi sebagai sebuah ejekan. Aidza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun aw abaunal awwalun. Apakah kalau kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi manusia sedia kala? Demikian juga bapak moyang kami, nenek moyang kami yang terdahulu, apakah mereka juga akan dihidupkan kembali? Maknanya mereka adalah generasi, bukan generasi pertama, generasi dari sekian generasi dari keturunan nenek moyang mereka. Dan mereka tidak pernah melihat bahwa yang telah meninggal dunia hidup kembali. Maka mereka mengatakan, apakah kalau kami telah mati, telah menjadi tulang belulang seperti nenek moyang kami, dapat dihidupkan kembali? Mana buktinya? Mereka nenek moyang kami, mereka telah lama mati dan tidak ada satupun yang kembali. Sehingga mereka menganggap mustahil kehidupan ini akan dibangkitkan kembali oleh Allah tabaraka wa taala di yaumul qiyamah nanti.
Allah juga berfirman, "Idza mitna wa kunna turaban, dzalika raj'un ba'id." Apakah kalau kami telah mati dan kami telah menjadi tanah, kemudian kami akan dihidupkan kembali? Sungguh itu pengembalian yang mustahil, yang jauh. Qad alim ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafid. Kami telah mengetahui apa yang akan mengurangi ma tanqusul ardu minhum, yakni bumi ini tidak akan berkurang dengan perbuatan dan celaan mereka. Segala ketetapan Allah adalah hak dan tidak akan ada perubahan. Wa indana kitabun hafid, di sisi kami ada lauh mahfud, ada ketetapan takdir yang tidak akan berubah, yakni di lauh mahfud. Faya subhanallah ainal uqul, ma suci Allah, di mana akal manusia? Bagaimana mereka tidak mau merenungi bagaimana mereka pertama kali diciptakan dari tidak ada sesuatu pun menjadi ada. Jangankan manusia yang ia hanyalah makhluk-makhluk kecil, bahkan Allah memberikan perumpamaan, tidakkah kalian memperhatikan bagaimana penciptaan langit dan bumi, yakni makhluk yang lebih besar dan lebih besar daripada penciptaan kalian. Allah pun mampu menghancurkan dan akan menghidupkan kembali ataupun menjadikan makmur kembali. Maka sungguh penciptaan kalian itu akan lebih mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan mereka dari tiada di awalnya, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala pula lah yang akan mengembalikan kepada kehidupan mereka yang kedua kalinya setelah kematiannya. Dan itu adalah mudah, dan sungguh dari sisi logika ini sangat makul. Tidak ada satu akal pun yang sebenarnya mengingkari membuat sesuatu yang tiada menjadi ada itu lebih berat daripada memperbaiki yang sudah pernah ada. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang pertama kali menciptakan, yakni menciptakan dari yang tiada. Kemudian Allah kelak setelah kematian manusia itu akan mengembalikan kembali menjadi hidup. Itu lebih mudah bagi Allah untuk menghidupkan yang sudah mati. Dan walahul mathalul a'la, dan Allah sudah memberikan perumpamaan yang lebih tinggi dari itu, yaitu pada penciptaan langit dan bumi. Dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sesuatu pun yang sulit, karena Allah tabaraka wa ta'ala apabila berkehendak terhadap sesuatu, cukuplah bagi Allah untuk mengatakan kun fayakun. Maka sungguh tidak ada sesuatu yang sulit bagi Allah, tidak menciptakan di awal ataupun mengembalikan ciptaan yang pernah ada. Semuanya bagi Allah sahlun alaih wa yasirun alaih, mudah dan sangat-sangat mudah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya kemudian juga seandainya tidak ada hari kebangkitan dan tidak ada yakni manusia dikumpulkan, dihidupkan kembali, niscaya la lazim ayyakuna khalqul khalqi abatan la natijatalah. Seandainya tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari hisab, tidak ada perhitungan, maka sungguh penciptaan manusia ini menjadi sia-sia belaka. Manusia diciptakan kalau tidak ada hukum pembalasan di yaumul qiyamah, maka tidak ada maknanya dan tidak ada hasilnya apapun. Dan semua perbuatan manusia, sholatnya, puasanya, nggak ada faidahnya. Maka tidak ada perbedaan antara yang baik dengan yang buruk, yang saleh dengan yang taleh. Taleh itu adalah lawan dari saleh. Tidak ada kebaikan sekiranya tidak ada hari pembalasan. Sekiranya kematian itu adalah akhir dari segalanya, maka sungguh manusia, mereka yang kuatlah yang akan hidup, dan yang kuat sama satu sama lainnya akan juga saling mengalahkan, sehingga kehancuran itu akan lebih cepat dan kehidupan dunia ini tidak akan selama seperti sekarang ini. Karena sungguhnya sekiranya tidak ada hari kebangkitan, maka keimanan dan ketaatan, istiqomah, ibadah tidak ada faidahnya. Apabila tidak ada hari kebangkitan, kufur, kemaksiatan, kesyirikan, ateisme, kefasikan, kezaliman, perbuatan melampaui batas juga tidak ada konsekuensinya dan tidak ada ancaman baginya. Tidak ada faedahnya.
manusia melarang untuk berbuat kemaksiatan, dan tidak ada faedahnya manusia dianjurkan untuk beribadah kalau tidak ada hari kebangkitan. Dan itu maknanya tidak ada faedah sedikit pun Allah menciptakan makhluk-makhluknya di muka bumi sekiranya tidak ada hari kebangkitan. Karena kita mengetahui dan melihat bahwa manusia semuanya mati, yang taat, yang bermaksiat, yang mukmin, yang kafir. Yang kafir mati di atas kekafirannya, yang taat mati dengan ketaatannya. Dan kadang-kadang yang taat di dunia ini, ia hidupnya dalam kefakiran, ia sangat membutuhkan banyak kebutuhan yang tidak terpenuhi, bahkan ia banyak merasakan penderitaan dan ujian. Dan kadang-kadang pula orang yang kafir di dunia ini, ia hidup di dalam kenikmatan, di dalam kesenangan, kemewahan, dan ia di dalam kehidupan yang dipenuhi dengan kesenangan meskipun dia kufur. Jadi, lalu apa faedah diciptakannya manusia bila tidak ada hari perhitungan dan pembalasan di yaumul qiyamah? Pasti setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lain yang akan menjadi nilai bagi perbuatan setiap manusia. Siapa yang beriman dan siapa yang kufur, semua akan dinilai, dan kemudian masing-masing akan diberikan balasan dari hasil nilainya. Orang yang taat kepada Allah akan dinilai berapa banyak ketaatannya kepada Allah dan berapa banyak kemaksiatannya dan kedurhakaannya kepada Allah. Ditimbang amalannya. Maka bila mana ia baik banyaknya dan ia memiliki ketaatan, maka dia akan dibalasi sesuai dengan ketaatan-ketaatan yang dimilikinya. Sebaliknya demikian juga orang-orang yang banyak berbuat kemaksiatan dan tidak mentaati Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka juga dinilai, dicatat amal perbuatannya, lalu akan dibilang semua dosa-dosanya di yaumul hisab. Kemudian manusia itu akan dimasukkan, diadab oleh Allah dalam sesuai dengan kemaksiatannya, sesuai dengan kekufuran dan kedurhakaannya. Sehingga orang yang kafir pun yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapatkan siksaan yang bertingkat sesuai dengan tingkat kekufurannya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Abu Talib, paman Nabi, termasuk di antara yang mendapatkan mendapatkan siksaan dari kekafirannya yang paling ringan dari semua orang-orang kafir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah sebagai syafaat, yang tidak bisa memberikan syafaat, yakni pengampunan seluruh dosanya karena kekafirannya. Namun Nabi meminta kepada Allah keringanan bagi siksa pamannya, sehingga paman Nabi termasuk ahwanu ahlin nari adaban yaumal qiyamah, orang yang disiksa di dalam neraka di hari kiamat yang paling ringan siksanya. Namun meskipun paling ringan, ia merasakan bahwa siksaan yang dialami adalah siksaan yang paling berat, sampai mengatakan sungguh tidak ada orang yang lebih berat siksaannya melebihi dari yang ditimpakan kepada diriku. Wa huwa ahwanu ahlin nari azaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksanya di yaumul qiyamah. Dan juga orang-orang munafikun, seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik, yaitu mereka yang sholat, yang puasa, yang haji, yang kadang-kadang ikut jihad, namun hati mereka penuh dengan kedengkian terhadap syariat Allah, penuh kebencian terhadap tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini yang terjatuh kepada kemunafikan akbar. Di sisi Allah tabaraka wa ta'ala akan ditempatkan fid darkil asfali minan nar, yakni di tempat yang paling dasar dari neraka. Dan neraka itu dalamnya adalah 70 tahun perjalanan sebuah batu besar sebesar unta yang gemuk lagi hamil jatuh. Maka menunjukkan sangat cepatnya. Sekarang kita hitung, sekiranya ada unta yang besar gemuk hamil
Itu ukuran beratnya berapa ton. Kalau dijatuhkan berapa kecepatannya dari atas turun ke bawah dalam 1 menit. Sudah berapa kilo yang dilewatinya. Dan itu baru akan sampai ke dasar neraka ketika dilemparkan ke dalam neraka, yakni setelah 70 tahun perjalanan batu itu jatuh ke dasarnya. Maka tidak bisa kita bayangkan neraka itu dalamnya dan luasnya. Dan orang-orang munafik akan diletakkan di tempat yang paling bawah karena kekufuran mereka di dalam hati mereka, sedangkan keimanan mereka di zahirnya tidaklah mempengaruhi yakni hati mereka. Wal'iyadzubillahi minan nifaq. Kita patut untuk selalu takut terjatuh kepada kemunafikan, karena sungguhnya orang-orang yang paling mulia yakni di antara kita para sahabat Nabi seperti Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga menyangsikan dirinya, mengkhawatirkan dirinya kalau dia terjatuh kepada kemunafikan. Kalaulah orang yang istimewa, yang paling baik di antara seluruh umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi dan sahabatnya, yakni setelah nabinya dan setelah sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, yaitu Umar bin Khattab, merasa dirinya bisa terjatuh kepada kemunafikan. Apatah lagi kita yang hidup di akhir zaman, yang jauh dari kesempurnaan iman dan ketaatan, yang lebih banyak melakukan kemaksiatan dari ketaatan. Tentunya kita harus lebih khawatir kalau diri kita ini tak terjatuh kepada kemunafikan. Maka sungguh mengenali sifat-sifat kemunafikan itu sesuatu yang sangat wajib, sebagaimana Hudzaifah ibnul Yaman yang banyak bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keburukan-keburukan dengan tujuan yakni agar terhindar dari keburukan itu. Makhafata ayyudrikani, aku takut kalau aku sampai terkena keburukan-keburukan, yaitu diantaranya kemunafikan, kekufuran, kemurtadan, kesyirikan yang banyak diabaikan oleh manusia yang hidup di zaman ini. Semoga kita terbebaskan, terselamatkan dari segala keburukan yang demikian ini. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, afa hasibtum annama khalaqnakum abatan wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa sungguhnya kami menciptakan kalian itu sia-sia belaka, yakni untuk suatu yang tidak ada artinya, dan bahwa sungguhnya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni kepada Allah. Pertanyaan Allah tabaraka wa ta'ala dalam firman-Nya ini bukanlah pertanyaan yakni yang membutuhkan jawaban, tapi untuk mendorong kita berpikir, mungkinkah Allah menciptakan kita kemudian tidak memberikan aturan apapun dalam kehidupan kita, yang kemudian kita akan terkena yakni tidak terkena ancaman apapun, tidak ada perintah, tidak ada larangan, dibiarkan kita mau berbuat apa saja. Sungguh mustahil. Kemudian kita mati begitu saja seperti binatang-binatang itu mati. Sungguh mustahil. Bahkan nanti di yaumul hisab, seekor kambing tak bertanduk pun akan menuntut haknya atau menuntut balas atas kezaliman kambing yang bertanduk, yang menyeruduknya, yang menyakitinya. Lalu bagaimana pula dengan manusia? Kalau binatang-binatang itu setelah dihisab dan selesai hisabnya, mereka dimatikan, namun manusia ada balasan yang abadi. Karena di akhirat tidak ada kematian lagi, la mauta, yakni tidak akan ada kematian lagi di kehidupan akhirat nanti. Maka sungguh mustahil bagi manusia untuk berpikir setelah mati nanti tidak ada kehidupan lagi. Sungguh orang-orang yang celaka dan naif sampai mengatakan, dari mana tahu ada kehidupan di akhirat nanti? Kalian belum pernah mati. Dari mana tahu di sana ada surga dan neraka? Kalian juga belum pernah melihat dan masuk ke dalamnya.
Orang yang seperti ini suruh naik ke gedung yang tingkatnya paling tinggi, kemudian suruh menerjunkan dirinya, suruh mati, dan saat itu dia akan mengetahui bahwa di kehidupan sana, yakni setelah kematian ini, ada kehidupan lain yang akan menjadi tuntutan atau sesuatu yang ditakutinya. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, am hasibal ladzina ijtarahus sayyi'at an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihati sawa'un mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq wa litujza kullu nafsin bima kasabat wa hum la yudlamun. Apakah orang-orang yang berbuat keburukan itu mengira bahwa kami, yakni Allah, akan menjadikan mereka yang berbuat kemaksiatan itu seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, sama hidup dan mati mereka, dengan artinya tidak ada bedanya yang beriman maupun yang kufur. Sama yahkumun, amat jeleklah yang mereka tetapkan, yang mereka putuskan. Sungguh keputusan yang amat jelek, penilaian yang sangat buruk, menganggap orang-orang yang bermaksiat itu sama dengan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang berpikiran seperti ini, mereka yang dengan ringannya melakukan kemaksiatan dan tidak pernah merasa takut terhadap dosa. Karena dalam pandangan mereka hidup ini hanya di dunia dan tidak ada kehidupan akhirat. Dan bahkan mereka mengatakan kepada orang-orang yang beribadah, sungguh mereka ini orang-orang yang bodoh, mau diperbudak dengan, yakni dengan kebohongan-kebohongan, kedustaan-kedustaan. Disuruhnya mereka berlapar-lapar di siang hari, disuruhnya mereka bercapek-capek mengerjakan sholat, disuruhnya mereka yakni menahan diri dari melakukan hal-hal yang nikmat dan menyenangkan dan sebagainya. Sungguh mereka akan mengatakan bahwa tidak akan ada kehidupan lain selain di dunia. Sama saja mau taat mau tidak taat, sama saja, karena setelah kematian ini semuanya berakhir. Ini adalah sa'ama yahkumun, sungguh amat jelek apa yang mereka putuskan. Wa khalaqallahu samawati wal arda bil haqq. Allah telah menciptakan langit dan bumi ini dengan kebenaran, membawa kebenaran. Litujza kullu nafsim bima kasabat, agar setiap jiwa itu dibalasi oleh Allah sesuai dengan apa yang diusahakannya. Wahum la yudlamun, dan mereka sedikit pun tidak akan dianiaya, dizalimi oleh Allah, yakni tidak dipenuhi hak-haknya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di ayat yang lainnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan menyamakan orang-orang muslim itu seperti orang-orang yang berbuat mujrim, yakni berbuat dosa. Malakum kaifa tahkumun, bagaimana kalian ini memberikan keputusan dan penilaian di dalam kehidupan ini. Artinya mereka diberi akal, namun mereka tidak menggunakan akal itu dengan benar. Allah Tabaraka wa Ta'ala juga berfirman, am naj'alul ladina amanu wa amilus solihati kal mufsidina fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar. Apakah kami Allah menjadikan orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi dengan berbagai kemaksiatan dan kemungkaran yang mereka lakukan? Apakah kami akan menjadikan orang-orang yang bertakwa itu seperti orang-orang yang berbuat curang dan berbuat dosa, fujar? Sungguh hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak yang demikian ini. Maknanya tidak mungkin keadilan dan kebijaksanaan Allah akan membuat ketetapan hukum yang ujian yang lebih berat. Hidup di dalam kesempitan, di dalam serba kekurangan, banyak mengalami penderitaan dan rasa sakit. Ia berada dalam kefakiran dan kepapaan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan untuk hambanya yang demikian ini balasan yang baik di yaumul qiyamah nanti. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Dan keadaan orang yang bermaksiat kepada Allah, yang kafir, yang ia hidup di dunia penuh dengan kesenangan, penuh dengan kebahagiaan, berlimpah ruah rezekinya, padahal dia kufur.
padahal dia tidak menyembah Allah tabaraka wa taala. Sungguhnya Allah subhanahu wa taala telah menyediakan untuk hamba yang kafir seperti ini, yaitu ancaman neraka pada hari kiamat nanti. Maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada orang yang kafir, "Qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar." Katakan wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang kufur kepadamu, kepada orang yang kufur kepadaku, yakni kufur kepada Allah dan Rasulnya, katakan kepadanya, "Tamatta' bi kufrika qalilan." Silahkan kalian bersenang-senanglah, nikmatilah kesenangan kalian ini dengan kekafiran kalian sementara, untuk waktu yang sebentar, qalilan, sedikit saja. Innaka min ashabin nar, sungguhnya ketahuilah bahwa kalian adalah termasuk orang-orang yang akan menghuni neraka, wal'iyadu min ashabin nar. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Allah juga menyatakan, dan orang-orang yang kafir, mereka yatamatta'una, bersenang-senang, wa ya'kuluna, dan mereka memakan, kama ta'kulul an'am, seperti binatang ternak itu memakan, tidak ada habisnya. Ya makan, terus makan sampai kenyang, kemudian tidur, lalu bangun makan lagi. Itulah binatang ternak. Dan Allah perumpamakan orang-orang yang kafir, yang tidak beriman, yang tidak beribadah kepada Allah, melakukan perbuatan yang serupa dengan binatang-binatang ternak. Ya'kulu wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Tapi ingatlah bahwa neraka adalah tempat kembali mereka semua. Maka sungguh kebijaksanaan Allah dan hikmah Allah tidak mungkin menyia-nyiakan amal perbuatan hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah dengan penuh kesia-siaan belaka. Dan tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala menyamakan antara hamba yang beriman dengan orang yang kafir, yang taat dengan yang bermaksiat. Tidak mungkin hukum Allah membiarkan, yakni membiarkan sifat orang yang beriman sama dengan sifat orang yang kafir. Sungguh ta'ba hikmatullah, hikmah Allah tidak mungkin menerima yang demikian ini. Karena sungguhnya Allah menciptakan kehidupan ini dengan kebenaran. Wa naktafi bihada, wa insyaallah kita akan lanjutkan biidnillahi ta'ala setelah salat isya. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin.